Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam ngopi, salam ngobrol pintar hukum. Gimana kabarnya sahabat ngopi? Tentu saya berharap Anda semuanya tetap dalam keadaan sehat. Semua aktivitasnya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Seperti biasa sahabat ngopi, sebelum kita mulai pembahasan ringan kita minum kopi bareng dulu sebagai stimulus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik ya sahabat ngopi, mungkin Anda sementara lagi santai, atau mungkin bagi yang melaksanakan ibadah puasa sambil menunggu beduk maghrib sebagai tanda bagi teman-teman muslim untuk berbuka puasa. Ada baiknya pada kesempatan ini kita mencoba membahas terkait dengan hal-hal yang faktual, hal-hal yang praktis yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari yang ada hubungannya dengan hukum. Sahabat ngopi, kali ini kita akan mencoba membahas terkait dengan, mungkin Anda gini, suatu waktu mungkin Anda pernah mendapatkan surat undangan klarifikasi, atau jangan-jangan suatu waktu Anda pernah mendapatkan surat panggilan dari aparat penegak hukum, entah mungkin sebagai saksi, ahli, atau mungkin sebagai pelaku atau tersangka. Nah, pada kesempatan ini sahabat ngopi, kita akan mencoba membahas secara lebih santai, lebih ringan, tetapi mudah-mudahan ini bisa memberikan masukan atau input kepada para sahabat ngopi. Jadi sahabat ngopi, surat panggilan itu adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh aparat penegak hukum kepada seseorang terkait dengan suatu peristiwa atau tindak pidana yang terjadi, baik dalam kapasitas sebagai saksi, sebagai ahli, atau mungkin sebagai juru bahasa, atau mungkin sebagai tersangka atau pelaku tindak pidana. Nah, surat panggilan ini sahabat ngopi, sifatnya, mandaturnya atau perintahnya wajib untuk ditunaikan, wajib untuk dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka secara otomatis, kalau merujuk pada ketentuan pasal 224 KUHP, itu dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 bulan untuk tindak pidana atau yang ada hubungannya dengan delik pidana. Sementara kalau terkait dengan keperdataan, itu ancaman hukumnya tidak lebih dari 9 bulan. Nah, sahabat ngopi, ini perlu dipahami bahwa memang kalau surat panggilan itu wajib. Nah, di dalam pasal 112 ayat 1 dan ayat 2, kalau tadi KUHP, yang sekarang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam KUHAP. Jadi kalau ada panggilan yang dilayangkan oleh aparat penegak hukum, misalnya satu kali tidak dipenuhi tanpa ada alasan yang patut atau dapat dipertanggungjawabkan, misalnya sakit, atau mungkin berhalangan yang sifatnya tidak dapat ditunda kepada aparat penegak hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 112 ayat 2, pihak aparat penegak hukum atau penyidik itu dapat melayangkan surat panggilan yang kedua disertai dengan surat perintah membawah. Nah, sebaliknya, para sahabat ngopi, kalau surat undangan klarifikasi, pemberitahuan yang disampaikan oleh aparat penegak hukum kepada seseorang dalam kapasitas sebagai saksi untuk dimintai keterangan terkait dengan suatu peristiwa pidana yang terjadi. Apa yang berbeda antara surat panggilan dengan surat undangan klarifikasi, sahabat ngopi? Kalau surat undangan klarifikasi sifatnya itu tidak memaksa, tidak mengikat, tidak wajib. Kenapa dia tidak wajib? Karena sifatnya belum pro justisia, baru akan mencari ada atau tidaknya peristiwa pidana. Sementara kalau surat panggilan itu sudah berada posisinya pada tahap penyidikan, sifatnya sudah pro justisia. Jadi tujuannya sebenarnya kalau surat panggilan itu posisinya adalah untuk mendapatkan alat-alat bukti yang cukup, alat-alat bukti yang firm. Kalau merujuk pada putusan MK nomor 21 tahun 2014, bahwa untuk bisa menetapkan tersangka itu minimal 2 alat bukti. Nah, 2 alat bukti itu diatur dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apa saja sahabat ngopi alat bukti yang dimaksud dalam pasal 184 ayat 1 itu? Yang pertama adalah keterangan saksi,
yang kedua keterangan ahli, kemudian yang ketiga adalah alat bukti surat, kemudian yang keempat adalah petunjuk, kemudian yang terakhir alat bukti berupa keterangan terdakwa atau tersangka. Nah, dari penjelasan ini, sahabat ngopi, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik perbedaan secara jelas dan tegas antara surat panggilan dengan surat undangan klarifikasi. Tetapi pada kesempatan yang baik ini, bukan berarti surat undangan klarifikasi itu tidak menjadi wajib dipenuhi, sehingga setiap ada panggilan atau permintaan untuk dilakukan klarifikasi, sahabat ngopi misalnya tidak mau hadir. Nah, saya sarankan, saya berikan advice bahwa kalaupun misalnya ada surat undangan klarifikasi dari aparat penegak hukum, tidak ada salahnya dipenuhi. Kenapa? Pada posisi itulah sahabat ngopi bisa menjelaskan terkait dengan konstruksi suatu perkara atau peristiwa yang terjadi, termasuk juga relevansi atau hubungannya, keberadaannya sahabat ngopi kalau misalnya diminta untuk hadir pada permintaan klarifikasi tersebut. Jadi artinya untuk membantu untuk membuat terang terkait dengan suatu peristiwa pidana. Sahabat ngopi, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan penjelasan ini sekali lagi bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan kita, sehingga bisa membedakan dengan baik, membedakan dengan tegas antara surat panggilan dengan surat undangan klarifikasi. Demikian sahabat ngopi, terima kasih. Sekali lagi mudah-mudahan kehadiran kita, sebelum saya tutup, seperti biasa kita ngopi dulu. Alhamdulillah. Sahabat ngopi, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam ngopi. Salam sehat, salam ngopi. Gimana kabarnya sahabat ngopi?